Kesemutan di kaki setiap pagi, seperti ada yang menusuk telapak kaki dengan jarum, kadang terasa panas membara, kadang terasa dingin menusuk. Tapi dokter, saya masih mengira itu hal biasa karena usia tua. Kalimat itu bukan hanya datang dari satu orang. Minggu lalu, kami menerima lebih dari 40 pesan dengan isi serupa. Dan setiap kali membacanya, hati saya seperti diremas. Karena ada satu hal yang jarang diketahui banyak orang. Kesemutan di kaki bukan sekadar tanda penuaan, melainkan bisa menjadi lonceng peringatan dari sistem saraf tepi saat ia mulai mengalami kerusakan secara diam-diam akibat makanan, kebiasaan, atau karena diamnya kita sendiri. Halo Bapak Ibu yang sedang mendengarkan program Kesehatan dan Usia Lanjut, saya Dr. Hasan. Hari ini kembali menemani Bapak Ibu dalam 7 menit yang ringan, tapi cukup untuk melihat kembali hal-hal yang selama ini kita anggap biasa, padahal tidak sederhana. Karena itu hari ini kita akan terhubung dengan seorang pendengar dari Malang, Pak Yusuf, 68 tahun. Seumur hidupnya bekerja sebagai tukang kayu, tangannya tetap kuat, tapi belakangan ini kakinya mulai berkhianat. Selamat datang Pak Yusuf, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Halo Dr. Hasan, saya senang sekali, tapi terus terang, kaki saya tidak senang seperti saya. Boleh Bapak ceritakan lebih jelas? Iya dok, beberapa bulan ini kaki saya sering kesemutan. Terutama pagi hari, telapak kaki rasanya seperti ditusuk jarum halus. Kadang seperti ada aliran listrik lewat, sangat tidak nyaman. Saya kira hanya karena sudah tua. Tapi sebenarnya, rasa seperti itu. Kesemutan, panas, nyeri seperti tersengat, bisa jadi tanda awal dari kerusakan saraf tepi. Wah, jadi bukan karena usia saja ya dok? Tidak sepenuhnya Pak. Sebagian memang karena faktor usia. Tapi sebagian besar disebabkan oleh makanan dan kebiasaan sehari-hari. Dan hari ini, kita akan mengungkap 5 jenis makanan yang tampaknya biasa saja, tapi diam-diam merusak saraf kaki. Ada makanan yang Bapak Ibu konsumsi tiap pagi. Ada juga yang terlihat sehat, tapi justru memicu peradangan, bahkan menghilangkan sensitivitas jika dikonsumsi terus-menerus. Sekarang, mari kita mulai dari makanan pertama. Bapak Ibu sekalian, makanan pertama ini terdengar sederhana, tapi justru paling sering dikonsumsi, yaitu makanan gorengan yang dimasak dengan minyak bekas pakai berulang kali. Tahu goreng, tempe goreng, aneka gorengan, atau kadang ikan goreng. Semua jenis makanan praktis dan cepat saji yang masih jadi pilihan harian bagi banyak lansia. Namun ketika minyak digunakan berulang kali, struktur kimianya berubah. Minyak tersebut menjadi lemak teroksidasi yang menghasilkan radikal bebas. Dan inilah biang keladi peradangan kronis, perusakan sel-sel sehat, serta serangan terhadap sistem saraf tepi di kaki. Sebuah penelitian dari Universitas Airlangga 2021 menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi makanan gorengan dengan minyak bekas lebih dari 3 kali per minggu memiliki risiko kerusakan saraf tepi 27% lebih tinggi dibandingkan yang membatasi konsumsinya. Bapak Ibu, minyak goreng bekas itu seperti kabut racun yang tak terlihat. Ia meresap perlahan, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, hingga suatu hari, kaki kita mulai melemah tanpa kita sadari. Karena itu, jika ingin makan makanan yang digoreng, usahakan selalu menggunakan minyak baru setiap kali, dan jangan digunakan lebih dari 2 kali. Lebih baik pilih makanan kukus, panggang, atau rebus. Rasanya tetap enak dan jauh lebih bersahabat bagi sistem saraf kita. Jika minyak goreng bekas merusak lapisan pelindung sel, maka gula sederhana adalah perusak diam-diam dari dalam sistem saraf kita. Bapak Ibu pernah menyadari tidak? Setiap pagi, segelas teh manis, sepotong kue lapis, atau onde-onde adalah kebiasaan yang sangat akrab di banyak keluarga. Namun setelah usia 60 tahun, tubuh tidak lagi memproses gula secepat dulu. Saat kita mengonsumsi makanan yang mengandung gula sederhana yang cepat diserap, seperti sirup, minuman manis, permen kenyal, atau kue ketan manis, kadar gula darah melonjak drastis. Tubuh dipaksa mengeluarkan banyak insulin untuk mengatasinya, dan ini menyebabkan gangguan metabolisme. Jika terjadi setiap hari, akan timbul proses glikasi, yaitu gula menempel pada protein di sel saraf, merusak strukturnya dan memperlambat transmisi sinyal. Menurut penelitian di Universitas Indonesia 2020, orang yang mengonsumsi lebih dari 50 gram gula tambahan per hari memiliki risiko 2 kali lipat mengalami kerusakan saraf tepi dibandingkan mereka yang mampu mengontrol konsumsi gula dengan baik. Lalu, apa solusinya? Cobalah ganti teh manis dengan teh herbal
air rebusan kayu manis serai, dan pilih buah rendah gula seperti pepaya, mentimun, alpukat sebagai pengganti kue atau permen. Jika Bapak Ibu tetap ingin rasa manis, bisa coba pakai stevia alami atau gula aren yang lebih ramah terhadap insulin. Kita tidak perlu menghilangkan semua rasa manis, cukup pilih manis yang lebih lembut dan bersahabat dengan kaki kita yang menua. Setelah tahu bahwa gula bisa merusak sel saraf, mungkin Bapak Ibu akan mulai memikirkan minuman yang lebih bergizi, seperti segelas susu hangat di pagi hari atau sebelum tidur malam. Tapi, apakah jenis susu yang kita konsumsi benar-benar sesuai untuk usia di atas 60 tahun? Banyak lansia yang masih minum susu full cream, susu kental manis, atau susu siap saji yang kental dan manis, dengan anggapan bahwa semua jenis susu pasti baik untuk tulang dan saraf. Padahal kenyataannya, susu yang kaya lemak jenuh justru bisa menghambat sirkulasi darah, membuat oksigen dan nutrisi tidak sampai ke saraf tepi, terutama di kaki. Sebuah laporan dari Lembaga Gizi Nasional Indonesia 2021 menyebutkan, orang yang mengonsumsi lebih dari 20 gram lemak jenuh per hari, setara dengan 2 gelas susu kental manis atau full cream, memiliki risiko gangguan sensorik pada kaki lebih tinggi 38%. Pak Darto, 75 tahun, tinggal di Tangerang. Dulunya sering minum susu full cream setiap malam. Tapi alih-alih merasa sehat dan mudah tidur, ia justru merasa perut berat dan setiap pagi telapak kakinya sering kesemutan. Setelah mengganti dengan susu kedelai tanpa gula dicampur sedikit kayu manis, beliau tidak lagi mengalami kesemutan di pagi hari. Apakah Bapak Ibu juga sedang mengonsumsi jenis susu tertentu setiap hari? Pernahkah memperhatikan, setelah minum, tubuh terasa ringan atau justru terasa berat? Jika ingin tetap minum susu, utamakan susu rendah lemak, tanpa gula atau susu nabati seperti susu almond, susu oat, atau susu kedelai. Selalu baca label dengan teliti, hindari produk bertuliskan full cream, creamer manis, atau pengental. Karena sesuatu yang baik untuk usia 30 tahun, belum tentu masih cocok untuk usia 60. Terutama saat sel saraf kita makin sensitif. Setelah membahas lemak jenuh, ada satu faktor lagi yang diam-diam merusak kesehatan saraf dan seringkali tidak kita sadari, yaitu garam. Bukan garam dapur yang digunakan seimbang untuk masakan, tapi natrium berlebihan yang berasal dari makanan asin yang biasa dikonsumsi, ikan asin, sambal terasi, dan kerupuk. 3 makanan ini hampir selalu hadir setiap hari di meja makan orang Indonesia. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa hanya satu potong kecil ikan asin atau segenggam kerupuk saja bisa mengandung hingga 1.500 mg natrium, hampir setengah dari batas maksimal konsumsi natrium harian yang direkomendasikan WHO. Sebuah penelitian di Universitas Gadjah Mada 2020 terhadap 680 lansia menunjukkan, mereka yang mengonsumsi makanan asin lebih dari 5 kali seminggu memiliki risiko lebih tinggi. 42% mengalami kerusakan mikrosirkulasi dan transmisi saraf di kaki dibandingkan kelompok yang makan lebih rendah garam. Kenapa natrium bisa begitu berbahaya? Saat tubuh kelebihan garam, terjadi retensi cairan, tekanan darah naik, dan pembuluh darah kecil menyempit, terutama di telapak kaki, yang jauh dari jantung dan rentan terganggu sirkulasinya. Akibatnya saraf kelaparan oksigen, menyebabkan kesemutan, rasa tertusuk, bahkan nyeri di malam hari. Jika Bapak Ibu menyadari bahwa sambal terasi atau kerupuk hadir setiap hari, tidak perlu panik. Cukup kurangi frekuensinya secara perlahan. Ganti dengan bumbu segar seperti daun jeruk, kunyit, jahe. Rasanya tetap lezat, tapi lebih ramah untuk tubuh yang mulai lelah karena usia. Karena seringkali, sedikit rasa asin di lidah bisa menjadi beban besar bagi kaki yang diam-diam menderita setiap malam. Di dapur banyak keluarga, ada satu toples bumbu yang hampir selalu berada rapi di pojok meja. MSG, monosodium glutamat. Sedikit ditambahkan ke sup, ditaburkan ke tumisan sayur, atau digunakan dalam mie instan. Semuanya terasa lebih gurih, hanya dalam hitungan detik. Namun di balik rasa gurih itu, terdapat pertukaran yang rumit dengan sistem saraf kita. MSG, monosodium glutamat, adalah garam natrium dari asam glutamat, yaitu zat neurotransmitter alami dalam otak. Ketika dikonsumsi secara berlebihan, tubuh bisa mengalami gangguan regulasi glutamat endogen yang menyebabkan sel saraf menjadi terlalu terstimulasi dan rusak dalam jangka panjang. Fenomena ini dalam dunia sains dikenal dengan istilah eksitotoksisitas, yaitu kematian sel karena rangsangan berlebihan. Sebuah laporan dari Lembaga Penelitian Saraf Indonesia 2021 menunjukkan
Lansia yang mengonsumsi MSG lebih dari 3 gram per hari memiliki risiko lebih tinggi 36% mengalami gejala gangguan sensorik pada tungkai bawah, termasuk kesemutan, rasa terbakar, dan nyeri seperti tersengat listrik. Tidak hanya MSG, bumbu kemasan seperti kaldu instan daging, kaldu ayam, atau saus botolan pabrikan juga sering mengandung MSG dengan nama berbeda, seperti penyedap rasa, N21, atau ekstrak daging sintetis. Lalu apa solusi bagi Bapak Ibu yang tetap ingin masakan terasa lezat? Cobalah gunakan bahan alami seperti bawang putih panggang, bawang merah goreng, jahe tumbuk, atau kaldu sayur dan tulang buatan sendiri. Bahan-bahan ini tidak hanya aman untuk sistem saraf, tapi juga memberi rasa manis alami dan kaya nutrisi dari tumbuhan. Karena setelah usia 60, rasa enak bukan hanya soal lidah, tapi juga soal kesehatan yang dirawat dengan bijak. Setelah kita mengenali makanan yang perlu dibatasi, pertanyaan selanjutnya tentu adalah, kalau begitu, apa yang bisa kita makan untuk memperbaiki dan memulihkan saraf yang sudah terlanjur terganggu? Kabar baiknya, ada pilihan alami yang sangat mudah dilakukan di rumah, tanpa perlu suplemen mahal atau obat khusus. Pertama, tambahkan jahe dan kunyit ke dalam makanan harian. Dua umbi ini mengandung senyawa antiinflamasi alami, gingerol dan kurkumin, yang membantu meredakan saraf yang meradang, sekaligus meningkatkan aliran darah ke kaki. Bapak Ibu bisa membuat teh jahe kunyit di pagi hari, atau menambahkannya ke dalam sayur berkuah atau lauk kukus ringan, agar tetap lezat dan sehat. Kedua, makan 1 buah pisang matang setelah makan siang atau camilan sore. Pisang kaya vitamin B6 dan kalium, 2 nutrisi penting untuk fungsi transmisi saraf yang stabil serta mengurangi kaku atau kesemutan. Jika Bapak Ibu memiliki diabetes, bisa menggantinya dengan pepaya matang atau alpukat, yang manfaatnya tidak kalah baik. Ketiga, konsumsi susu kedelai rendah lemak atau susu OAT pada malam hari, sekitar 1 jam sebelum tidur. Ini adalah cara sederhana untuk membantu tubuh rileks, karena susu ini mengandung triptofan, prekursor serotonin, yang membantu tidur lebih nyenyak dan memperbaiki jaringan saraf. Terakhir, usahakan cukup minum air putih dan lakukan peregangan kaki selama 3 menit setiap pagi. Langkah kecil dan konsisten ini bisa meningkatkan sirkulasi darah ke kaki, serta mengurangi nyeri mendadak di malam hari. Dengan langkah kecil yang dijalankan setiap hari, sistem saraf kita pun bisa pulih. Perlahan, tapi bertahan lama. Bapak Ibu yang saya hormati, pernah ada yang bertanya pada saya, apakah beberapa perubahan kecil bisa benar-benar membawa perbedaan saat saraf sudah melemah karena usia? Saya jawab, bisa. Dan itu bukan sekadar harapan buta, melainkan kenyataan yang telah terbukti. Sistem saraf, terutama saraf tepi di telapak kaki, memang sensitif, tapi masih punya kemampuan untuk pulih jika diberi dukungan yang tepat dan konsisten. Sama seperti luka gores di kulit, jika kita tahu cara merawatnya, dijaga tetap bersih, dilembabkan, dan tidak sampai infeksi, maka luka itu bisa sembuh. Saraf pun demikian. Saya pernah mendampingi Pak Kurniawan, 72 tahun, tinggal di Salatiga, yang dulunya berpikir bahwa kesemutan di kaki adalah takdir usia tua. Tapi hanya setelah 2 bulan rutin, berhenti makan gorengan dari luar, mengurangi teh manis di pagi hari, minum susu kedelai hangat di malam hari, dan melakukan peregangan kaki tiap pagi, beliau sudah bisa berjalan kaki 15 menit setiap sore, tanpa lagi merasa seperti menginjak jarum. Perubahan itu tidak datang dalam 3 hari, juga tidak seajaib obat dewa. Tapi perubahan itu datang, sedikit demi sedikit, saat kita memilih untuk bersikap lembut pada tubuh sendiri, setiap hari. Bapak Ibu yang saya sayangi, sesungguhnya orang tidak menjadi tua karena usia. Kita hanya menjadi tua ketika berhenti berharap dan berhenti bertindak. Jika pagi ini kaki masih terasa kesemutan, jika tadi malam Bapak Ibu masih terbangun karena nyeri, maka pagi ini adalah kesempatan untuk memulai lagi. Tidak perlu perubahan besar, cukup segelas susu yang lebih cocok, sepiring makan yang lebih sedikit minyak, dan sore yang digunakan untuk berjalan kecil di sekitar rumah, serta satu keyakinan bahwa kita masih layak untuk sehat meskipun sudah melewati usia 60. Bapak Ibu yang terhormat, setelah mendengarkan kisah Pak Yusuf, penjelasan ilmiah, dan berbagai solusi sederhana tapi efektif tadi, saya ingin bertanya, dari kelima jenis makanan yang disebutkan tadi, mana yang paling sulit ditinggalkan menurut Bapak Ibu? Apakah teh manis di pagi hari, kerupuk yang renyah di setiap makan,
atau segelas susu kental manis yang sudah jadi kebiasaan bertahun-tahun. Dan setelah mengikuti acara hari ini, apakah Bapak Ibu merasa siap untuk mulai mengubah setidaknya satu kebiasaan kecil demi kaki yang lebih ringan dan semangat yang lebih kuat tiap pagi? Silakan bagikan perasaan dan cerita Bapak Ibu di kolom komentar. Saya, Dr. Andi, akan membaca setiap baris yang Bapak Ibu tuliskan. Karena saya percaya bahwa pengalaman tiap orang tidak hanya berharga untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa menjadi cahaya untuk orang lain. Jika menurut Bapak Ibu isi hari ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka agar lebih banyak yang mengetahuinya. Bagikan video ini ke orang-orang terdekat, terutama mereka yang diam-diam menahan kesemutan tanpa tahu penyebabnya. Dan jangan lupa untuk mengikuti kanal Langkah Sehat Lansia, tempat kita bersama menjaga kesehatan, memelihara harapan, dan berbagi ketulusan setiap minggunya.